Om Swastiastu, selamat pagi. Kita kembali lagi pada pertemuan yang ketiga, masih membahas materi tentang trigonometri. Sekarang untuk KD 3.9, KD yang kedua, yaitu menentukan nilai sudut berelasi di berbagai kuadran. Sebelum masuk ke materi tersebut, kalian harus tahu yang namanya kuadran. Ya, kuadran dalam trigonometri itu ada 4 kuadran macamnya. Ya, ini berhubungan dengan lingkaran. Ya, ini berhubungan dengan lingkaran di mana kuadran itu adalah seperempat lingkaran. Jadi kalian sudah tahu kalau satu lingkaran itu sudutnya adalah 360 derajat. Jadi kalau kita bagi lingkaran itu menjadi 4 bagian yang sama, itu akan membentuk sebuah 4 bagian kuadran. Yang pertama itu ada kuadran pertama, ada kuadran kedua, ketiga, dan keempat. Hati-hati menamainya ya. Jadi kuadran pertama itu mulai sudutnya 0 sampai dengan 90 derajat. Ini ya, 0 sampai dengan 90 derajat. Jadi, seperempat lingkaran itu kuadran pertama, atau dinamakan juga di sini terdapat sudut-sudut istimewa. Kemudian lanjut ke kuadran kedua. Kuadran kedua sudutnya dari 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Kuadran ketiga sudutnya itu berkisar antara 180 derajat sampai 270 derajat. Terakhir kuadran keempat itu sudutnya berkisar dari 270 derajat sampai 360 derajat. Mohon diingat baik-baik karena nanti kita akan berhubungan dengan sudut berelasi. Ya. Setelah kalian tahu yang namanya kuadran dan sudut-sudut yang ada pada setiap kuadran tersebut, kita masuk ke nilai perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Apa itu sudut-sudut istimewa? Yaitu sudut-sudut yang ada di kuadran pertama. Mulai sudutnya 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Ini ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Di sini kita akan mencari nilai perbandingan trigonometri, sinus, kosinus, dan tangen. Sebenarnya dari mana dapat hasilnya ini? Kalian bisa mencarinya lewat Google ya. Kalau kalian ingin cari tahu kenapa bisa nilainya seperti ini, silahkan boleh searching di Google. Saya akan langsung saja ke intinya. Jadi cara membaca tabel, ya ini contoh cara membaca tabel. Andai kata ada soal, sinus 30 derajat itu berapa? Yang jelas kalau sudutnya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat itu sudah ada nilainya langsung di tabel ini. Sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi, ya. Jadi, jika ada soal, tentukanlah sinus 30 derajat. Kalian sudah bisa menebak bahwa dia hasilnya setengah. Dari mana dapat setengah? Lihat pada tabel. Jadi sinus. Nah, ini sinus. 30 derajat di mana? Oh, ini dia. Ya, ini 30 derajat. 30 derajat. Jadi sin 30 derajat adalah setengah. Seperti itu caranya membaca. Coba sekarang cos 90 derajat. Nah, kira-kira di mana atau berapa? Jadi bisa dilihat. Cos, ini cos ya. 90 derajat. Nah, ini 90 derajat. Berarti cos 90 derajat ada di angka 0. Ya, jadi hasilnya adalah 0. Ya, jadi ini adalah 0 hasilnya. Kemudian lanjut tan 60 derajat, silahkan cari sendiri. Dan cara menghafal tabel ini gampang, ya.
ikuti aja dulu sin, cos, tan, jangan dibolak-balik ya. Jadi ini 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Kita mulai dari sin. Sinus 0 derajat pasti 0. Ya, caranya nanti cari aja di Google. Kemudian lanjut sin 30 derajat, setengah dia muncul. Setelah setengah, sin 45, setengah akar 2. Kemudian sin 60 derajat, setengah akar 3. Sin 90 derajat itu 1. Nah, untuk mencari nilai cos cukup hafal ini aja. Nilai sinus saja dihafal. Ya, nilai sinus. Karena untuk cos kita balik dia. Kalau sin 0 derajat itu 0, sekarang cos 0 derajat itu 1. Kita balik. Nah, dari sini ya. 1, kemudian setengah akar 3, masuk ke sini. Ya, kemudian ini sama, kemudian yang ini di sini setengah-setengah ya, jadi kebalikannya dia 0 ya, ini ya, jadi agak bersilangan dia. Kemudian untuk nyari tan, ingat tan itu sin dibagi cos sebenarnya ya, rumusnya sin per cos. Jadi kalau 0 dibagi 1 itu adalah 0, setengah dibagi setengah akar 3 itu adalah 1/3 akar 3. Di mana dapat ini? Silakan ingat-ingat lagi bentuk akar. Ya. Kemudian tan 45 itu 1 karena ini dibagi ini kan 1 habis. 1 dia bukan 0 ya. Ini dibagi ini kan akar 3 jadinya. 1 dibagi 0 itu tak terdefinisi. Ya. Jadi untuk mencari yang seperti ini kalian sudah bisa harusnya. Lihat tabel ya, enggak apa-apa lihat tabel. Kemudian, nah ini, kita akan mencari sudut-sudut di berbagai kuadran. Apa sih maksudnya kotak-kotak ini? Kalian udah tahu, kuadran itu sebuah lingkaran dibagi menjadi 4 bagian. Ini juga sama, kita bagi, ya, seperti salib dia. Ini kuadran pertama, sudut istimewa, semua nilainya positif ya. Coba dilihat, ini kan sudut istimewa, semua positif, tidak ada yang negatif ya. Itu semua bernilai positif, sin, cos, sama tan positif semua. Sudutnya kan udah tahu 0 sampai 90 derajat. Nih, 0 sampai 90 derajat. Kemudian ini sudah ada nilainya langsung, nggak perlu dicari lagi. Ya, yang perlu dicari adalah sudut-sudut yang berada di kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Itu yang harus dicari. Contoh di kuadran kedua. Sudutnya kalian udah tahu 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, ini hati-hati. Ini yang menentukan sekali tandanya. Tandanya. Kalau di kuadran 2 itu sinus yang positif. Cos dan tan itu negatif. Ingat, ini aja diingat. Kuadran 2 sin positif. Ya. Terus, untuk mencari sudut berelasinya, ini rumusnya. Kenapa dia 180 kurang alfa? Karena kalau di sini dari 0 sampai 180, kalau sudutnya itu kan kurang dari 180, sehingga dikurangi. Kalau tambah ya lebih dia, masuk ke KW atau kuadran 3. Itu ya, ingat sinusnya yang positif, sisanya cos sama tan negatif. Masuk kuadran 3. Itu kuadran 3 kan sudutnya dari 180 sampai 270 derajat. Jadi untuk rumus sudut berelasinya 180 tambah alfa. Karena 180 lebih ya. Lebih dari 180 sudutnya di sini. Ya. Dan tannya yang bernilai positif. Sin sama cos negatif. Ingat, kalau KW2 sinnya yang positif. Kalau KW3 tannya yang positif. Kemudian lanjut kuadran 4. Ini sudut berkisar 270 sampai 360. Sudutnya nah ini ya. Rumus sudut berelasinya ini 360 kurang alfa. Ini pakai patokan ya. Ini pakai patokan 180 dan 360. Jangan pakai ini.
Nanti kebalik dia. 360. Kenapa 360 kurang? Karena sudut yang ada di sini kurang dari 360 ya. Jadi kurang alfa. Kurang sesuatu sehingga dia kurang dari 360. Tuh rumus sudut berelasinya. Diingat baik-baik ya. Jangan sampai dilupakan ini. Nah, kita beralih ke contoh ya. Ini ingat KW2 sin positif, KW3 tan positif, KW4 cos positif. Untuk KW1 semua positif, nilai sin, cos sama tan ya. Contoh. Perhatikan contohnya dulu. Nilai sin 120 derajat. Nah, sin ya. Sin 120 derajat. Hasilnya, nah ini. Kenapa bisa ini? Perhatikan caranya ya. Ingat 120 derajat ada di KW berapa? KW 2, ya kan? Kenapa KW 2? Sudutnya berkisar antara 90 sampai 180. Nah, dia kan berada di sini. Kurang dari 180 kan di sini. Nah, ya, dia kurang dari 180. Maka sesuai tabel, dia berada di KW 2, sinnya yang positif. Ini kan soalnya sin. Jadi cocok dia sinnya yang positif. Dan rumusnya 180 kurang alfa. Maka sin 120 sama dengan positif karena dia sin positif. Sin 180 kurang alfa. Positif sin 180 kurang. Kenapa 60? Kita akan mencari alfa. 180 kurang berapa? Biar dapat 120. Itu artinya. Oh, ternyata dikurangi 60. Ya. Jadi, positif berapa jadinya? Sin 60. Ini yang diambil. Ini yang diambil nanti. Positif, sin 60 kan kamu udah tahu. Di tabel lihat. Ayo, di tabel lihat. Sin 60. 60. Berarti jawabannya adalah, nah ini. Setengah akar 3. Masuk ke sini. Masukkan ke sini. Setengah akar 3. Karena positif, bolehlah tidak ditulis di sini ya. Jadi jawabannya adalah setengah akar 3. Kalau positif, nggak usah ditulis di sini ya, setengah akar 3. Bisa? Nah itu, coba-coba dulu. Kita lanjut biar beda sedikit. Nilai dari cos 225 derajat. Ingat, cos ya, 225 derajat. 225 derajat ada di mana dia? Lihat, nih ya. Apakah di sini? Ataukah di sini? Oh, ternyata ada di KW3. Kenapa KW3? Karena sudutnya berkisar di 180 sampai 270. Jadi kan dia berada di tengah-tengah di sini. Ya kan? 225 di sini. Kurang dari 270. Maka sesuai tabel di atas karena dia KW3. Jadi kalau KW3 apanya yang positif? Tannya yang positif. Ya. Karena soalnya itu cos, jadi cosnya negatif. Karena di KW3 tan yang positif. Sedangkan cosnya negatif. Sehingga negatif dia hasilnya. Ini sesuai dengan soal. Kalau di sini tan, baru dia cocok positif. Kalau di sini cos atau sin, berarti dia negatif. Dan rumusnya 180 tambah alfa. Maka, sesuai dengan rumus, cos 225, karena dia di KW3 yang positif adalah tan, sedangkan ini cos, jadinya dia negatif. Cos 180 tambah alfa, sesuai rumus, kurang, negatif, cos 180 tambah berapa? Biar jadi 225. Ditambah berapa? Tambah 45. Ya kan? Coba aja hitung. Setelah itu, jadinya kan negatif cos. Ini diambil 45. Jadinya negatif. Ini negatif, sesuaikan. Cos 45 berapa? Lihat di tabel. Cos
45, ini 45-nya.